Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Agung Riyadi sebagai tenaga kesehatan haji kloter dari SUB kloter 49 dari Bondowoso. Asal instansi yaitu dari Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi Bondowoso. Kali ini saya berkesempatan untuk menjadi TKHK penempatan di kloter 49 yaitu Kabupaten Bondowoso, dan kami bertiga yaitu 1 dokter dan 2 perawat mendampingi jamaah sebanyak 366 jamaah dan 5 petugas, yaitu 3 dari dinas kesehatan atau dari kesehatan dan 2 dari Kementerian Agama. Untuk motivasi menjadi TKHK adalah mungkin ini merupakan tugas atau amanah yang mulia ketika kita bisa mendampingi dan melayani para jamaah haji ini, tamu-tamu Allah dari segi kesehatannya. Saya daftar di tahun 2017 dulu, mungkin Allah belum memberikan rezeki kepada saya. Alhamdulillah pada tahun 2024 ini Allah beri kesempatan kepada saya untuk mengemban amanah dalam rangka menjaga iftitoah, dalam rangka menjaga kesehatan dari para jamaah haji di Indonesia ini, khususnya pada kloter 49 Kabupaten Bondowoso. Tentunya menjadi seorang TKHK atau TKHI itu harus mempersiapkan diri secara fisik, mental maupun pengetahuan dan keterampilan. Jadi kita menjaga pola makan, pola hidup, kemudian saat itu kita juga diberikan pelatihan, ada 2 pelatihan, yaitu pelatihan integrasi dan pelatihan kompetensi. Untuk pelatihan integrasi itu kita laksanakan di Asrama Haji Sukolilo dengan berintegrasi dengan Kementerian Agama, yaitu ada pembimbing ibadah dan ketua kloter. Kemudian untuk pelatihan kompetensi kita laksanakan di Apelkes Murnajati yang ada di Lawang. Di sana kita digembleng bagaimana kita bisa menyikapi sebuah kondisi kondisi sakit para jamaah yang kemungkinan akan terjadi di tanah suci. Tugas sebagai TKHK adalah sesuai dengan petunjuk dari pemerintah bahwa kita membina, kemudian melayani dan melindungi para jamaah haji Indonesia ini dari sebelum keberangkatan ataupun di tempat asal, kemudian di bandara, kemudian juga di pesawat dan sampai di tanah suci, serta kegiatan-kegiatan yang ada di tanah suci, sekaligus setelah nanti mereka atau jamaah haji ini kembali lagi pulang ke Indonesia atau tempat asal. Baik, untuk hal yang berkesan saat bertugas adalah ketika itu kita sedang mengevakuasi jamaah yang sedang melaksanakan lempar jumroh, dan dikabarkan bahwa jamaah ini tersesat, tidak tahu jalan pulang atau ke Maktab 44. Kemudian pembimbing ibadah saat itu dikabari dan menjemput beliau, dan di sana jamaah ini terjadi muntah-muntah dan badan terasa panas atau demam. Nah, sehingga pembimbing kami itu menelpon kepada salah satu dokter kloter atau dokter yang berada di kloter, kemudian disarankan bahwa tolong jamaah ini ditempatkan pada tempat yang aman, nyaman, kemudian Pak jamaah ini harus diguyur oleh air apapun ya, terutama air dingin kalau ada, kemudian ditempatkan yang teduh. Kemudian saat itu ketika kita sudah koordinasi dengan kru atau petugas yang ada di kloter, ada ketua kloter, berkoordinasi dengan sektor Maktab 44, kemudian apakah bisa ini ambulan menuju ke tempat evakuasi. Ternyata karena ini yang merupakan crowded ataupun jamaah yang sangat banyak, sehingga ambulan tidak dapat menuju ke jamaah tersebut, sehingga kami memutuskan untuk petugas 2 orang, yaitu dokter dan perawat 1, untuk menuju atau memberikan tindakan kepada jamaah tersebut, yaitu saya dan Dr. Lukman. Kemudian
dua petugas lainnya yang akan menyusul adalah Ustadz Zakaria yang saat itu sebagai PHD umum dan Dr. Rizky Nilamsari sebagai dokter kloter untuk membawa kursi roda dan obat-obatan lanjutan. Kemudian ketika kita sampai di sana, jamaah ini sudah demam, menggigil, kemudian tidak mau makan, tidak mau minum, kemudian badan terasa lemas, sehingga kita laksanakan untuk memberikan terapi awal, yaitu dengan menyiram beliau dengan air dingin. Kemudian kita juga melaksanakan infus kepada jamaah tersebut. Dan alhamdulillah saat kita laksanakan tindakan tersebut sampai kursi roda datang, alhamdulillah untuk jamaah ini bisa kita tolong dan kita evakuasi menuju ke maktab dan dilaksanakan recovery lanjutan di maktab. Dan alhamdulillah jamaah sampai saat ini berada di Madinah dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya sikap yang harus dimiliki oleh seorang TKHK selain syar'i adalah yaitu sikap sabar. Kita sebagai petugas kesehatan harus sabar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para jamaah, karena kita melayani jamaah yang dengan karakter yang berbeda, kemudian kondisi lingkungan baru, kemudian juga tekanan yang banyak, sehingga kita harapannya adalah berkoordinasi dengan para pembimbing ibadah, kemudian ketua kloter dan juga PHD, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang paripurna atau komprehensif kepada para jamaah haji kita, dan mudah-mudahan haji mereka diterima oleh Allah dan kembali lagi ke Indonesia dengan sehat, ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan kembali lagi ke keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan-kegiatan yang ada di Tanah Suci, di Mekah maupun di Madinah, yaitu kita berangkat dari Bandara Juanda kemudian menuju ke Bandara Mekah atau di Bandara King Abdul Aziz. Kemudian kita merupakan gelombang 2, sehingga nanti kepulangannya adalah di Madinah atau di Bandara Amman. Kemudian kegiatan kita selama di Mekah adalah yang pertama kita memprioritaskan jamaah-jamaah yang lansia yang membutuhkan bantuan kepada kita, dan kemudian kita juga melaksanakan pemetaan jamaah yang risti yang harus kita pantau kesehatannya. Kemudian kita juga memberikan pelayanan kesehatan kepada para jamaah lainnya yang ada keluhan. Tentunya keluhannya bermacam-macam, seperti ada batuk, pilek, kemudian nyeri sendi, kemudian juga gatal-gatal. Selain itu kita juga memberikan pendampingan kepada para jamaah dalam memberikan pelayanan seperti membantu untuk kursi roda, kemudian bagaimana jamaah ini bisa tercukupi kebutuhan nutrisinya, dan tentunya juga kita melaksanakan edukasi-edukasi seperti edukasi untuk minum air putih dengan oralit, itu harus kita laksanakan di kota suci ini. Harapannya apa? Ketika kita sudah memberikan edukasi, memberikan pelayanan kesehatan, istiqoah kesehatan mereka akan terjaga, sehingga para jamaah ini bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan optimal tentunya. Kalau pengalaman yang menyenangkan adalah kalau saya pribadi selain sebagai petugas kesehatan, yaitu karena hobi saya adalah mendokumentasikan, jadi ya sering dimintai tolong jamaah untuk mengambil gambar. Mungkin kemudian juga ada dari jamaah lain yang bukan kloter kita juga minta bantuan. Itu menjadi hal yang sangat unik sekali bagi saya. Kemudian juga dalam kita memberikan bantuan ketika ada jamaah yang tersesat, dan juga kita bisa memberikan bantuan ketika ada jamaah yang mungkin butuh bantuan kita, seperti mendorong kursi roda maupun yang lainnya. Tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat menarik dan sangat kita banggakan melayani para tamu-tamu Allah ini. Dan mudah-mudahan harapannya adalah nantinya kita bisa diberikan kesempatan kembali untuk bertugas melayani tamu-tamu Allah yang luar biasa. Terima kasih. Sebagai petugas kesehatan haji, kita menempatkan diri sebagai teman, sahabat, ataupun sebagai orang tua kita. Karena apa? Kepada siapa lagi mereka akan meminta bantuan, kepada siapa lagi mereka akan mengeluh. Maka dari itu, sebagai tenaga kesehatan, bisa saya pribadi menempatkan beliau itu sebagai orang tua. Dan tentunya selama bertugas tidak luput dari kesalahan,
mungkin saya cerewet pada jamaah, harus minum air putih, kemudian jaga kesehatan, istirahat yang cukup, kemudian bapak ibu harus minum air putih sehari berapa botol, sehingga tentunya nanti membuat para jamaah ini mungkin ada perasaannya kurang berkenan. Secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya mudah-mudahan bapak ibu sekalian ketika sudah di rumah bisa menjalin silaturahmi dengan kami, petugas kesehatan maupun petugas dari Kementerian Agama. Baik, terakhir saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kolaborasi, atas kerja tim kita Kloter SUB 49 Kabupaten Bondowoso, kepada Dr. Rizky Wilamsari, Ibu Yeni Kurniawati, kemudian Bapak Ali Masyur, Ustadz Zaki Hamdani, Dr. Lukman Hakim, dan Ustadz Muhammad Zakaria. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk pergi ke kota Mekah dan Madinah. Terima kasih, sukses, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.